Halo semuanya, di video kali ini kita mau membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita masih menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sebelum kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak, kita perlu tahu dulu apa sih perbedaan persamaan nilai mutlak sama pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi kalau persamaan nilai mutlak atau persamaan-persamaan apapun itu menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan kita makainya tanda ini nih. Ada 4 tanda. Tanda yang pertama itu lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, ya, yang ada garis di bawahnya ini bacanya lebih dari atau sama dengan, dan yang terakhir itu ada kurang dari atau sama dengan. Nah, itu tadi perbedaan persamaan dan pertidaksamaan. Contohnya kayak gini nih. Yang ini persamaan. Misal ada persamaan 2x sama dengan 4. Nah, di sini kita mau cari tahu x-nya itu berapa gitu kan ya. Nah, kita pindahkan 2 yang di sini ke sini. Jadi 4 dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Sehingga kalau misalnya kita masukkan 2-nya ini digantikan sama si x ini, jadinya 2 kali 2 itu kan jadi 4. Jadi nilai x-nya bernilai benar. Itu kita pakai tanda sama dengan. Itu namanya persamaan. Nah, kalau kita pakai pertidaksamaan, ini ada contohnya 2x lebih dari 4. Ini misalnya ya. Ini namanya pertidaksamaan. Maka x-nya berapa? Nah, sama aja caranya. 2-nya pindahkan ke sebelah kanan jadi 4 dibagi 2. Maka hasilnya 2. Nah, bacanya jadi x lebih dari 2. X-nya lebih dari 2, sehingga X-nya bukan sama dengan 2. Apa yang lebih dari 2? Yang lebih dari 2 itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai berapapun. Sampai misalnya 1000. 1000 itu kan masih tetap lebih dari 2. Nah, itu tadi ya bedanya. Kalau misalnya persamaan, nilainya itu pasti. Misalnya sama dengan 2 atau sama dengan 3, ya udah tetap di 2 atau di 3. Tapi kalau pertidaksamaan, itu penyelesaiannya banyak. Nah, sehingga pertidaksamaan ini tadi kita membutuhkan garis bilangan. Jadi, di soal nanti ada tambahannya, kita membuat garis bilangan. Nah, di video kali ini kita mau membahas 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama ada mutlak 3x ditambah 2 kurang dari 4. Pakai tanda pertidaksamaan kurang dari. Nah, soal yang kedua, mutlak 5x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 3x ditambah 4. Nah, jadi di soal yang kedua kita pakai tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari pertidaksamaan mutlak 3x ditambah 2 kurang dari 4. Langsung ya kita jawab. Nah, kalau di video sebelumnya kita kan pakai sifat tuh yang mutlak 3x ditambah 2 ini harus kita masukkan ke dalam bentuk akar kuadrat tuh. Nah, di video ini kita langsung skip aja, kita langsung ke langkah ini, ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama-sama dikuadratkan ya. Jadinya 3x ditambah 2 kuadrat kurang dari 4 kuadrat. Setelah itu
Kita pindahkan 4 kuadratnya ke sebelah kiri. Pakai tandanya dikurang karena yang waktu di sebelah kanan dia positif kan. 4-nya ini positif, ke sebelah kiri jadi negatif. Sehingga jadinya 3x ditambah 2 kuadrat dikurang 4. Kemudian kita pakai sifat a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, pertama kita tuliskan dulu nih yang pertama 3x ditambah 2. Nah, kita tuliskan, kemudian ditambah 4, ditambah yang ini 4. Tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, kita tuliskan lagi 3x ditambah 2. Kemudian kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 4. Nah, kurang darinya tetap kita tulis kurang dari 0. Setelah itu kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. 3x-nya nggak ada kawan, kita tulis aja langsung. Kemudian 2 tambah 4 itu 6. Nah, 3x-nya nggak ada kawan, kita turunkan. Kemudian di sini yang bisa dikerjain 2 dikurang 4. 2 kurang 4 itu min 2. Jadi 3x kurang 2. Nah, ini tandanya tetap ikut kurang dari 0. Nah, sekarang kita pisahkan. Kita buat 3x ditambah 6 sama dengan 0 sesuai yang di atas ya. Nah, kenapa kok di sini pakai tanda sama dengan, bukan kurang dari, bukan pakai tanda pertidaksamaan? Karena kita mau mencari titiknya terlebih dahulu. Jadi kita pakai tanda sama dengan. Nah, yang satunya atau kita tulis 3x dikurang 2 sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu. Ini positif 6-nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif 6. Yang ini negatif 2 pindah ke sebelah kanan jadi positif 2. Kemudian x-nya, kita kan mau mencari x nih, maka 3-nya kita pindahkan juga, dibagi jadinya min 6 dibagi 3. Yang ini 2 dibagi 3. Min 6 bagi 3 itu min 2. Yang di sebelah sini 2 bagi 3 kan nggak bisa ya, hasilnya nanti koma-komaan atau desimal, jadi kita buat aja pecahan. Jadi x-nya sama dengan 2/3 dan x sama dengan min 2. Nah, setelah ini kita buat garis bilangan dan kita letakkan titik-titik yang min 2 sama 2/3 ke dalam garis bilangan. Nah, kita buat bulatan terlebih dahulu nih, bulatannya. Nah, membuat bulatan ini juga ada aturannya. Nih, kalau misal di soal kalian itu tandanya kurang dari atau lebih dari, nggak pakai tanda sama dengan, itu bulatannya tidak penuh nih, kayak gini nih ya. Jadi bulatan tapi tengahnya nggak penuh. Tapi kalau misalnya di soal kalian tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya ini ya, ada tanda garis di bawah ini, maka bulatannya penuh. Jadi di sini penuh hitam. Kayak gitu ya. Itu bedanya. Nah, berhubung soal kita ini cuman kurang dari aja, nggak pakai sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Nah, setelah itu kita letakkan titik-titik yang kita dapat tadi. Kan kita dapat min 2 sama 2/3. Nah, ini kita letakkan min 2 di sini, 2/3 di sini. Sesuai dengan garis bilangan ya. Kalau yang negatif itu pasti di sebelah kiri. Jadi, makin ke kanan nilainya semakin besar. Kenapa kok min 2 itu lebih kecil daripada 2/3? Ya, karena yang min 2 ini ada tanda minnya, sedangkan yang ini enggak gitu ya. Jadi sudah pasti yang ada minnya itu lebih kecil daripada yang tidak ada tanda minnya. Nah, setelah kita letakkan titik-titik tadi, maka garisnya membelah jadi 3 bagian, ya kan? Bagian yang pertama itu bagian yang sebelum min 2, jadi ke arah sebelah kiri. Nah, kemudian bagian yang kedua itu antara
min 2 sampai 2/3. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian yang lebih besar daripada 2/3 yang ke sebelah kanan. Nah, setiap bagian-bagian ini ada nilainya, apakah dia bernilai positif atau negatif. Nah, untuk cari tahu, kita perlu menguji. Kita uji pakai titik X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini tadi nih. 3x ditambah 6 dikali 3x dikurang 2 kurang dari 0. Kenapa sih harus sama dengan 0? Ya karena 0 itu yang paling mudah. Apapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, kita ganti nih, ingat 3x, maka ganti jadi 3 kali 0. Ini kan artinya 3 kali x, karena x nya ganti 0 jadi 3 kali 0. 3 kali 0 ditambah 6 hasilnya 6. 3 kali 0 kan 0, tambah 6 jadi 6. 3 kali 0, 0. 0 dikurang 2 hasilnya min 2. Nah, 6 dikali min 2 itu min 12. Nah, min 12 itu kan negatif tuh. Berarti yang daerah X sama dengan 0 itu bernilai negatif. Mana yang X sama dengan 0. Nah, 0 ini letaknya di sini ya, antara min 2 sampai 2/3. Maka dia ini daerahnya negatif. Dan kalau misalnya di sininya negatif, maka daerah di samping-sampingnya itu pasti positif. Kenapa sih daerah di antara min 2 sampai 2/3 itu negatif? Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat garis bilangannya secara lengkap kan jadinya kayak gini nih. Min 2, min 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu kan. Tapi kita tadi cuma buat min 2 sama 2/3. Nah, waktu kita uji titik tadi, ternyata 0-nya itu negatif. Maka daerah antara min 2 sampai 2/3 itu juga negatif. Itulah kenapa daerah antara min 2 sampai 2/3 itu negatif. Nah, di soal kita yang diminta itu kurang dari 0. Kalau misalnya kurang dari 0 itu kan pasti negatif. Maka daerah penyelesaiannya ini antara min 2 sampai 2/3, bukan yang setelah min 2 atau setelah 2/3. Jadi yang ini nih yang daerahnya negatif. Sehingga kita buat himpunan penyelesaiannya kayak gini. X-nya berada di tengah-tengah. Kemudian tandanya ini sama-sama kurang ya, kurang dari, di sini juga kurang dari. Tapi kita bacanya kayak gini. X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari 2/3. Jadi buatnya seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah tentukan nilai dari pertidaksamaan mutlak 5x dikurang 2 lebih besar atau sama dengan mutlak 3x ditambah 4. Nah, kali ini kita pakai tanda lebih besar atau sama dengan ya. Pertama, kita kuadratkan kedua belah ruas. Kemudian, ruas yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri pakai tanda min ya. Kemudian yang di sini ya tetap lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita aplikasikan sifat A kuadrat min B kuadrat. Nah ya, pertama kita tulis dulu 5x kurang 2, kita tulis. Kemudian pertama-tama kita pakai tanda tambah, ditambah 3x plus 4. Nah, yang kedua kita tulis lagi 5x dikurang 2. Kemudian kita gantian pakai tanda kurang, dikurang 3x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita dapat ini nih.
Perhatikan ya, 5x ditambah 3x jadinya 8x. Kemudian min 2 ditambah 4 jadinya 2. Kemudian yang satunya yang sebelah sini, 5x dikurang 3x jadinya 2x. Kemudian min 2 dikurang 4 jadinya min 6. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kita pisahkan sendiri-sendiri kan. Di sini jadi 8x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x kurang 6 sama dengan 0. Ya, yang di sini positif 2 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 2, yang ini negatif 6 pindah ke sebelah kanan jadi positif 6. Kemudian yang ini 8-nya kita pindahkan jadi dibagi. Negatif 2 dibagi 8 dan yang ini 6 dibagi 2. Ini ya, jadi X-nya sama dengan min 2 per 8. Kita kecilkan lagi, sama-sama dibagi 2, jadinya min 1 per 4. Nah, yang ini 6 dibagi 2 itu 3. Nah, kita udah dapat nih ya titik-titiknya. Titik-titiknya min 1 per 4 sama 3. Setelah itu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, kemudian kita kasih titik. Nah, ini ya, ada aturannya nih tadi. Nah, berhubung soal kita itu ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Bulatan penuh ini yang kayak gini ya. Setelah itu, kita letakkan titik-titik tadi. Kebetulan yang ini negatif sama positif. Sudah tentu yang di sebelah kiri itu yang negatif. Jadi min 1 per 4 di sebelah kiri dan 3 itu di sebelah kanan. Sekarang kita mau cari tahu mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif. Nah, kita ujinya ke pertidaksamaan yang ini ya, yang 8x plus 2 dikali 2x min 6 lebih dari sama dengan 0, bukan ke pertidaksamaan yang di soal ya. Kita substitusikan x-nya sama dengan 0, di sini 8 kali 0 0, 0 ditambah 2 2 hasilnya ya. Kemudian 2 kali 0 itu 0, 0 dikurangi 6 itu min 6. Jadi 2 dikali min 6 itu min 12, negatif. Berarti daerah yang X sama dengan 0 itu daerahnya negatif. Nah, 0 itu berada di mana? 0 berada di antara min 1 sampai 3. Maka daerah di antara min 1 per 4 sampai 3 itu daerahnya negatif. Sedangkan daerah di samping-sampingnya itu positif. Nah, di soal kita yang diminta itu lebih besar sama dengan 0. Artinya daerah yang bernilai positif. Nah, yang positif mana nih? Yang kurang dari min 1 per 4 dan yang lebih dari 3. Jadi kita buatnya kayak gini. Nah, yang diarsir ini yang positif. Jadi bukan lagi yang negatif, karena yang diminta dalam soal itu yang lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita buat himpunan penyelesaiannya kayak gini nih. Kita tulis satu-satu. X kurang dari sama dengan min 1 per 4 atau X lebih besar atau sama dengan 3 sesuai dengan daerah yang diarsir atau yang diwarnai. Oke, sekian dulu video pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya.